I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di sini bakalan banyak rahasia terungkap, termasuk misteri topeng Chloe. Tapi mungkin ini bakalan agak bingungin kalian, karena tema kali ini berhubungan dengan perjalanan waktu. Ya udah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, roh Hinata saat ini udah di tepi jurang maut. Dia pun mengingat kenangan semasa hidupnya dan semua penyesalannya. Ini tuh seperti yang Granbell katakan, Hinata masih belum bisa menghapus kegelapan di dalam dirinya dan terlarut dalam penyesalan. Makanya selama ini Hinata hanya punya keinginan untuk menyelamatkan semua orang. Dan saat ini kesadaran Hinata mulai menghilang. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Kau tidak boleh tidur." Ini tuh seperti suara Chloe. Dan bener aja, Hinata tuh heran dengan situasi saat ini. Dan saat itulah Chloe berkata lagi. Itu karena Hinata lagi ada di dalam dirinya. Hinata pun makin bingung, karena harusnya dia tuh udah mati. Namun saat itu muncullah sebuah cahaya. Chloe pun minta Hinata fokus pada cahaya itu. Mendengar itu, Hinata pun langsung mendekati cahaya. Dan tiba-tiba saat kesadaran Hinata bersentuhan dengan cahaya, kesadaran Hinata mulai kembali. Dan saat ini Hinata ada di dalam tubuh Chloe, atau lebih tepatnya di dalam jiwa khusus Chloe. Makanya Hinata belum beneran mati saat ini. Hinata yang mengerti situasi pun mengucapkan terima kasih. Chloe juga jelasin penyebab semua ini bisa terjadi. Nah, biasanya jiwa yang meninggalkan tubuh akan langsung menghilang. Tapi karena jiwa Hinata mengganggu Chloe, ini tuh sampai menyebabkan peristiwa luar biasa seperti ini. Di sini Hinata pun langsung panik dan nanya keadaan Rimuru dan Luminas. Namun Chloe berkata, ini adalah zaman kuno, yang artinya mereka udah ada di masa lalu. Setelah melihat semuanya, Hinata beneran kaget, karena harusnya dataran kosong yang mereka tempati saat ini adalah kota suci Ruberios. Dengan kata lain, yang diucapkan Chloe adalah kebenaran. Hinata dan Chloe telah melakukan perjalanan waktu ke era kuno, di mana negara Ruberios belum tercipta. Karena diketahui Luminas baru akan memindahkan negaranya ke sini dalam 2000 tahun lagi. Hinata pun langsung bertanya kenapa Chloe tahu ini masa lalu. Chloe pun langsung tersenyum dan berkata, "Aku tahu karena ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Setiap kali Chloe kehilangan kendali atas kekuatannya, dia akan langsung kembali ke masa lalu." Hinata beneran kaget. Chloe punya kekuatan seperti ini. Tapi berkat itu, Hinata jadi paham situasi saat ini. Chloe telah berkali-kali melompati waktu dan mengulang peristiwa di masa depan yang sejalan dengan timeline. Tapi nggak semua peristiwa yang bisa Chloe ingat. Ini karena ingatan manusia itu sangat ambigu. Ambigu itu apa, Min? Nah, ambigu itu simpelnya adalah makna yang membingungkan. Contoh nih, saat kalian bangun tidur, beberapa jam setelah kalian bangun, pasti pernah lupa isi mimpi kalian. Nah, itu juga disebut dengan ambigu, yang berjam-jam aja sulit untuk diingat. Apalagi Chloe yang mengulang selama 2000 tahun. Dan parahnya itu berkali-kali, karena Chloe nggak mengulang masa lalu cuma sekali. Kekuatan ini pertama kali terbangun saat Rimuru menyelamatkan mereka dan memberikan roh di tempat Ramirez. Namun yang masuk pada Chloe saat itu bukan roh, tapi kekuatan Chloe dari masa depan. Dan kekuatan itu punya kesadaran sendiri. Di sini diketahui selama ini Chloe itu selalu kembali ke era yang sama. Dan ini adalah beberapa timeline yang pernah terjadi. Ada saat dimana Hinata dan Rimuru mati, namun Veldora dihidupkan kembali. Ada juga waktu dimana Rimuru telah menyelamatkan anak-anak tapi nggak ketemu Hinata. Saat itu kerajaan Falmus pun langsung meningkatkan militer mereka. Dan Rimuru udah mulai dekat sama Yuki saat ini.
Namun, tiba-tiba kerajaan Farmus berulah. Rimuru gak nyerah dan terus membangun negaranya. Namun, suatu hari, Dewan Negara Barat mulai membentuk pasukan tempur yang dipimpin oleh Hinata. Mereka pun langsung menyerbu Federasi Tempest. Namun saat itu, pertarungan Hinata dan Rimuru berakhir imbang dan dibentuklah perjanjian damai. Dan saat itu juga mulai terbongkar kalau kerajaan Farmus adalah dalangnya. Hinata pun mulai berteman dengan Rimuru. Namun dalam timeline kali ini, Rimuru tuh nggak pernah jadi Raja Iblis dan hanya menjadi penguasa hutan besar Jura. Setelah berdamai dengan Hinata, Rimuru pun mulai menjalin hubungan damai dengan Ruberios. Rimuru juga berhasil berteman dengan Raja Iblis Milim. Meskipun Rimuru di sini nggak jadi Raja Iblis, namun suatu ketika Kekaisaran mulai menginvasi ke Tempest dan Chloe jatuh cinta pada Rimuru saat itu. Dia pun memohon agar Rimuru nggak pergi ke medan perang karena Kekaisaran itu sangat kuat dan militernya juga sangat mengerikan. Namun Rimuru tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku." Dan saat itulah Rimuru pun memberikan sebuah topeng yang nantinya Chloe kasih sama Shizu. Apa kalian masih penasaran misteri topeng Chloe? Siapa yang pertama kali memilikinya? Karena seperti yang kalian tahu, selama timeline berlangsung, pemilik topeng itu masih muter-muter terus dan masih menyimpan banyak misteri. Tapi nanti aja, cerita kita lanjut dulu. Setelah perang berakhir, Rimuru nggak pernah kembali dan Federasi Tempest mengalami kehancuran. Namun, Veldora tiba-tiba dibangkitkan. Dia pun murka dan membantai pasukan Kekaisaran sendiri. Setelah itu, Ruminas, Hinata, dan Chloe melawan Veldora. Namun saat itu, Hinata tiba-tiba dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan Chloe pun mulai kembali ke masa lalu. Sepertinya agak gelap sih alur kali ini. Chloe selalu kembali ke masa lalu pas kematian Hinata. Dan kali ini juga kasusnya sama. Hinata mati karena Granbell. Tapi kali ini agak istimewa karena saat ini Rimuru masih hidup dan diketahui ini pertama kalinya terjadi. Itu artinya Rimuru telah mati berkali-kali selama ini dan Chloe selalu menyaksikan orang yang dicintainya mati berkali-kali. Karena itulah Chloe dan Hinata sangat yakin mereka bisa mengakhiri siklus waktu kali ini. Di sini Chloe pun berkata kalau dia tuh memang suka deket Hinata. Tapi Chloe nggak bakalan biarin Hinata memiliki Rimuru dan Chloe nggak bakal mau ngalah dalam urusan percintaan. Asli, di sini nih Chloe manis banget dan Leon harus bersiap jadi sad boy sejati. Mereka pun mulai mendatangi tempat Ruminas untuk ngasih tahu penyerangan Veldora dan saat itu muncullah pasukan vampir. Chloe pun langsung minta dipertemukan dengan Ruminas. Hinata kaget karena di timeline kali ini Ruminas belum mengenal Chloe. Dan Chloe pun pada akhirnya sadar ingatannya telah membuatnya bingung sekarang. Karena itu Chloe pun langsung menerobos pasukan vampir untuk bertemu Ruminas. Setelah bertemu Ruminas, Chloe pun nyoba jelasin kalau Veldora akan menyerang. Tapi Ruminas belum bisa percaya sepenuhnya. Namun Ruminas yakin kalau Chloe sepertinya nggak berbohong. Dan bener aja, Veldora pun datang. Ruminas pun langsung bertempur dengan Veldora. Dan setelah bosan bertarung, Veldora pun pergi dari sana. Ruminas pun mulai mempercayai kata-kata Chloe dan mulai menjadi teman baik. Chloe pun mulai ngejelasin ingatan 2000 tahun ke depan. Dan mereka bertiga langsung berencana mengubah masa depan. Di sini Chloe berkata kalau dirinya akan dikenal sebagai pahlawan terpilih. Karena jika dikenal sebagai Chloe, Leon pasti akan tahu. Makanya namanya diplesetin jadi Kronoa yang diambil dari nama Dewa Waktu, Kronos. Dan mulai hari ini dia pun dikenal sebagai Kronoa, sang pahlawan terpilih. Nah singkat cerita, karena kesadaran Hinata ada pada Chloe dan setelah menjadi Kronoa, sesuatu terjadi. Kekuatan Hinata telah bergabung dengan Chloe yang saat ini memegang nama Kronoa. Namun dalam tubuh itu muncullah kesadaran baru, tapi Chloe masih bisa menahannya. Dan mereka pun telah berpisah dengan Ruminas.
Sampai 300 tahun pun berlalu, Chloe saat ini telah menguasai dua skill untuk menyegel Veldora. Itu adalah Absolute Severance dan Infinite Prison. Tapi kendali tubuhnya dikasih ke Hinata, karena yang akan bertarung dengan Veldora adalah Hinata. Pertarungan sengit pun terjadi, dan akhirnya Veldora pun berhasil disegel. Setelah itu, Chloe pun kembali memegang kendali tubuhnya. Dan singkat cerita, titik waktu semakin dekat, dan Chloe saat ini akan segera menghilang. Tapi kepribadian lainnya akan tetap ada. Dan disinilah Leon baru akan muncul dalam sejarah yang akan dikenal Hinata. Leon dan Chloe ternyata datang ke dunia ini bersama. Singkat cerita, setelah Chloe menghilang, Hinata terus ngejalani kehidupan. Namun, kepribadian Kronoa mulai mencoba mengambil alih tubuhnya. Kronoa mengamuk karena masternya Chloe telah menghilang. Hinata pun langsung pergi menyelamatkan si Shizu dan memberikan topeng itu kepada Shizu. Dan singkat cerita, Hinata mulai kesulitan mengendalikan Kronoa. Dan saat itulah dia pun meninggalkan si Shizu. Dan saat itu dia pergi ke Ruminas, dan Hinata disegel dalam tabut suci saat itu juga. Oke, kita bakal coba ungkap misteri topeng. Siapa sih yang pertama kali ngasih topeng? Chloe ngasihnya ke Hinata, Hinata ngasihnya ke Shizu, Shizu ngasihnya ke Rimuru, Rimuru ngasihnya ke Chloe. Nah berarti pergerakannya itu berulang antara Rimuru dan Chloe. Asal topeng emang gak dijelasin detail di light novel. Namun jika memang Chloe yang menjadi awal pemilik topeng, semuanya memang bakalan selesai gitu aja. Tapi kalian juga harus ingat, Chloe sendiri bilang topengnya itu dari Rimuru. Oh iya, di sini gua nggak bahas Rimuru ngasih Chloe kecil sebuah topeng. Tapi di timeline yang Chloe ceritakan di awal tadi, Rimuru tuh ngasih dia topeng sebelum Rimuru melakukan perang melawan kekaisaran. Dan opini gua, inilah awal perjalanan waktu. Kenapa bisa begitu? Oke, gua jelasin. Alasan pertama, Rimuru ngasih topengnya saat dia mau lawan kekaisaran, bukan pas mau lawan Hinata. Nah kita tahu di pengulangan waktu Chloe, dia dapat topengnya itu sebelum lawan Hinata. Alasan kedua, saat itu Rimuru sama sekali nggak jadi Raja Iblis. Lamin apa kaitannya? Dari awal kita semua tahu, Rimuru sama sekali nggak tertarik jadi Raja Iblis. Dan dia jadi Raja Iblis hanya karena nggak ada jalan lain. Jadi kemungkinan di waktu pertamanya, sebelum Chloe mempengaruhi takdir, Rimuru memang bukan Raja Iblis dan gak pernah jadi Raja Iblis. Dan masuk ke inti, kalau itu memang benar, berarti Rimuru lah pemberi topeng yang pertama. Lamin, Rimuru aja dapat topengnya dari Shizu. Nah gua itu bukan bahas timeline sekarang. Kalau yang sekarang, ya emang Rimuru dapatnya dari Shizu. Tapi yang gua bahas timeline dimana Rimuru nggak jadi Raja Iblis. Dan Chloe juga belum melakukan perjalanan waktu. Itu artinya dari mana Rimuru dapetin topeng itu? Jika perjalanan waktu belum terjadi, itu pasti Shizu dan Hinata nggak bakalan mendapat topeng tersebut. Sekali lagi, jadi dari mana Rimuru dapat topeng saat itu? Untuk lebih jelas, kita lihat teks asli Rimuru ngasih topeng sebelum lawan kekaisaran. Chloe ngomong ke Hinata, kenyataannya dia juga takut, tetapi dia tetap bersikap berani dan dia bahkan memberiku topeng. Dari pernyataan ini bisa kita simpulkan, Rimuru lah orang yang menciptakan topeng tersebut, karena Rimuru langsung memberikannya. Kita tahu dengan adanya skill Raphael, semua itu memang mudah untuk diatur. Selain itu, selama Rimuru tahu komposisi penyusun topeng itu, jadi semuanya bisa dibuat. Kemungkinan saat Rimuru nggak jadi Raja Iblis, Rimuru tuh gunain waktunya sama Petapa Agung untuk menambah pengetahuan. Karena pada dasarnya Raphael adalah evolusi dari Petapa Agung. Dan ini jadi jelas kenapa Rimuru bisa menciptakan topeng itu. Dan untuk menambah kuatnya opini gua, ada sedikit spoiler. Saat ini kan topengnya udah nggak sama Rimuru, tapi nanti pas Kronoa mengamuk, Rimuru tuh nyiptain topeng itu, alias menyalin topeng yang udah ada sama Chloe.
Nah ini tuh jadi penguat informasi lagi. Kalau Rimuru aja bisa nyalin sesuatu, itu artinya Rimuru juga bisa menciptakan sesuatu selama tahu unsur yang terkandung dalam objek tersebut. Dan jadi udah jelas dengan beberapa bukti tadi, Rimuru lah udah pasti orang yang menciptakan topeng itu pertama kali. Karena awalnya pengulangan waktu belum dilakukan. Jadi Chloe nggak mungkin ngasih topeng ke Shizu, tapi Chloe bisa dapat topeng itu dari Rimuru. Lagian karena Chloe belum melakukan perjalanan waktu, nggak mungkin Leon mau melakukan pemanggilan. Karena Leon dan Chloe datang di waktu yang sama, dan nggak mungkin Shizu terpanggil ke dunia ini. Lah kan di novel Leon dan Shizu datangnya samaan. Kenapa Chloe kecil bisa datang ke dunia, tapi nggak ada Leon kecil di timeline kali ini? Ini tuh udah beda lagi. Chloe dan Leon cuma datang sama-sama pas di timeline pertama. Tapi kalau kalian bahas Chloe kecil, ini tuh udah masuk ke pengulangan waktu. Dan karena si Chloe menghilang, makanya Leon ngajarin teknik pemanggilan. Dan karena Leon udah terpanggil duluan, jadi nggak mungkin Leon manggil dirinya lagi. Lagian di satu waktu nggak boleh ada orang yang sama. Oke, jadi itulah misteri topeng yang bisa gua ungkap. Kita balik lagi ke alur utamanya. Saat ini Veldora lagi bertarung dengan Kronoa. Dia pun berteriak dan ngadu ke Rimuru karena tangannya kepotong. Rimuru berkata, tentu saja Veldora terluka. Kan Veldora nangkis pedangnya pakai tangan. Padahal dia tuh udah tahu kalau pedang itu ada di kelas mitos. Dan Veldora jelas-jelas nggak dalam wujud naganya. Astaga, pasti si naga wibu mau niruin gerakan di manga. Setelah dimarahin Rimuru, Veldora pun mulai menghindari serangan Kronoa. Dan saat itu, persiapan Leon juga telah selesai. Leon pun memanggil pedang kesayangannya yang bernama Flame Pillar. Itu adalah pedang saat Leon masih jadi pahlawan terpilih. Saat mereka mau melakukan serangan, tiba-tiba Rumina terbang ke arah Rimuru. Dia berkata, Kronoa adalah kepribadian lain dari Chloe, dan jiwa Hinata sedang beristirahat di dalam dirinya juga. Jadi Rimuru gak usah membunuhnya. Ruminas pun langsung kembali pada pertarungannya. Ngedengar ini, Rimuru sangat kaget. Namun Raphael berkata, hasil analisa Kronoa adalah Chloe, yang artinya Chloe telah melompati waktu ke masa lalu dan tumbuh menjadi Kronoa. Situasi mulai bisa dimengerti Rimuru. Rimuru pun jadi paham semua. Rimuru langsung minta Leon gak nyerang Kronoa dan hanya bertahan aja. Rimuru punya rencana, meski Leon gak mungkin percaya padanya. Tapi Leon berkata, aku percaya padamu Rimuru, karena kau juga mempercayai diriku. Rimuru pun tersenyum, karena Leon gak seburuk penampilannya. Rimuru pun mulai mencari cara menyusup ke jiwa Kronoa. Di sisi lain, Diablo sepertinya memahami situasi saat ini. Diablo pun ngasih dua saran. Yang pertama, Tuan Rimuru harus mengirimkan pikiran langsung dengan mengganggu jiwa Kronoa. Dan yang kedua, mempertahankan kontak fisik dengan Kronoa dan memasuki bidang spiritualnya. Namun, jika Rimuru memilih cara ini, tubuh astral Rimuru akan saling berinteraksi. Dan jika gagal, Rimuru nggak bakal mungkin bisa kembali ke tubuhnya. Raphael berkata, saran Diablo memang punya peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Namun, tingkat bahayanya itu nggak bisa diatasi. Rimuru pun langsung ngucapin terima kasih kepada Diablo dan bilang Diablo itu terlalu melebih-lebihkan Rimuru. Namun Diablo berkata, Gufufu, Tuan pasti bercanda. Sungguh betapa rendah hatinya dirimu. Kepercayaan Diablo kepada Rimuru emang gak bakal pernah bisa berubah. Dan saat itulah Keris pun berkata, kenapa Tuan Rimuru tidak mencoba menggunakan topeng? Karena itu Rimuru pun jadi ingat kalau topeng dari Shizu bahkan bisa menekan aura Rimuru. Tapi karena topengnya udah gak sama Rimuru, jadi Rimuru pun membuat topeng baru yang sama seperti topeng tersebut. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Sampai pada akhirnya berkat Veldora dan Leon, Rimuru pun berhasil meletakkan topeng di wajah Kronoa. Dan saat itu juga kesadaran Rimuru mulai memudar dan semuanya mulai menjadi gelap. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing,
'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.